Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizul ghaffar, mukawwirul lail 'alan nahar, tadhkiratan li ulil qulubi wal absar wa tabsiratan li dhawil albabi wal i'tibar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh, alladhi arsalahu Allahu rahmatan lil 'alamin bashiran wa nadhira وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأهداهم إلى مكارم الأخلاق طرقا. كان خلقه القرآن وشيمته الغفران، يعفو عن الذنب إذا كان في حقه وسببه، وإذا أضيع حق الله لم يكن أحد لغضبه. من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه. يقول الحق ولو كان مرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ثم أما بعد، فيا عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي المذنب الخاطئ بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون وطاعته لعلكم ترحمون، حيث قال الله سبحانه وتعالى في المحكم تنزيله وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, segala puja serta puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, pengikutnya, dan semoga kita masuk di dalam barisannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat Masjid Jami' Al-Mubarakah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di hari yang istimewa ini, hari Jumat, di tempat yang mulia, di hari yang mulia, di waktu yang mulia, kita melaksanakan kegiatan mulia. Mudah-mudahan kemuliaan tersebut menjadi sebab kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jumat ini bertepatan dengan tanggal 10 Muharram, atau yang lebih kita kenal dengan hari Ashura, tanggal 10 daripada bulan Muharram. Jika kita mengkaji sirah, mengkaji sejarah, betapa banyak Allah Subhanahu wa taala memberikan fasilitas keistimewaan kepada para kekasihnya, kepada para nabinya, kepada para rasulnya, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala di tanggal 10 Muharram. Dari Nabi Allah Adam, Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Yunus, Nabi Allah Isa, dan hampir seluruh nabi mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala di tanggal 10 Muharram. Dalam kesempatan khutbah yang singkat ini, Al-Fakir ingin sedikit mengambil pelajaran dari kisahnya Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam. Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam tatkala berdakwah, lelah, capek menghadapi umatnya, dia tinggalkan umatnya, mengharapkan yang lain, sampai Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'an, wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alayhi fanada fi adh-dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ingatlah kisah Dhannun, Nabi Allah Yunus, idh dhahaba mughadiban, tatkala dia pergi meninggalkan kaumnya dengan penuh amarah, dengan penuh emosi. Fa dhanna an lan naqdira alayhi, mengira tidaklah Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan yang lain, mengharap takdir yang lain. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan dari sebuah ujian ke ujian yang lain. Ujiannya sebagaimana maklum kita mendengar dari kisah-kisah bahwa Nabi Allah Yunus pergi menggunakan perahu, kemudian terkena badai sampai akhirnya dilempar dari perahu tersebut dan jatuh ke laut.
Apa yang terjadi jemaah sekalian? Nabi Allah Yunus dimakan atau masuk ke dalam perut ikan. Dalam perut ikan ini yang dalam bahasa Al-Quran zulumatus salas, kegelapan yang tiga, kegelapan malam hari, kegelapan di dasar laut, kegelapan di dalam perut ikan. Sungguh ini adalah musibah atau ujian cobaan dari Allah Subhanahu wa taala sangat amat dahsyat. Mungkin barangkali kita yang hadir saat ini sedang menghadapi masalah, sedang menghadapi musibah, kegelapan, sulit bagaimana caranya keluar dari permasalahan yang dihadapi. Sungguh tidak ada yang bisa menyingkap permasalahan yang kita hadapi, tidak ada yang bisa memberikan solusi terkecuali solusi itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takwa pada Allah, Allah berikan solusi jalan keluar. Siapa yang mencari solusi jalan keluar di luar dari ketakwaan, sungguh solusi tersebut solusi yang semu, solusi yang fata morgana, justru akan menimbulkan permasalahan yang baru lebih dahsyat. Lihat bagaimana apa yang dihadapi oleh Nabi Allah Yunus alaihi salatu wasalam. Fanada fiz zulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maka Nabi Allah Yunus memanggil dan menyadari bahwa tidak ada yang bisa menolongnya terkecuali Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan memberikan pertolongan tatkala mengakui seorang hamba atas kesalahan yang dia perbuat. Fanada fi zulumat, maka di tengah kegelapan tersebut, alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, tiada Tuhan selain Engkau, maha suci Engkau, inni kuntu minaz zalimin, sungguh aku telah melakukan perbuatan yang salah, perbuatan yang zalim. Ini bentuk pengakuan dari Nabi Allah Yunus. Apa yang terjadi? Fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka kami ijabah doanya, kami berikan jawaban permintaannya. Wa najjaynahu minal gham, dan kami selamatkan Yunus dari gham, dari kegelisahan, dari kegundahan. Dan yang lebih istimewanya di ayat terakhir atau di penutup ayat tersebut, wa kadzalika nunjil mu'minin, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada Nabi Allah Yunus yang sedang menghadapi permasalahan yang dahsyat tersebut, wa kadzalika nunjil mu'minin, kami pun kata Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan bagi orang yang beriman. Sehingga pertolongan Allah Subhanahu wa taala baqiyah, akan tetap ada selama orang tersebut beriman, mengikuti jejak bagaimana dalam menghadapi para kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, permasalahan ujian yang Allah taala berikan. Maka kembalilah pada Allah Subhanahu wa taala. Zikir tersebut para masyayikh biasa membacanya selepas salat witir, di penghujung malam, di akhir malam menantikan terbitnya fajar shadiq. Dia baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, tiada Tuhan selain Engkau, maha suci Engkau, inni kuntu minaz zalimin, sungguh aku adalah orang yang banyak berbuat zalim. Insyaallah dengan demikian pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan menghampiri kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di tanggal 10 Muharram, hari Asyura, setelah pertolongan para nabi-nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun juga merayakan hari Asyura sebagai hari pertolongan, dan beliau salah satu perayaannya dengan melaksanakan ibadah puasa. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an siyami Asyura faqala yukaffirullah bi sanah allati qablahu, bahwa dengan puasa satu hari di hari Asyura, Allah Subhanahu wa taala mampu, Allah Subhanahu wa taala berikan dosa yang tahun lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Penghapusan dosa bisa jadi catatannya ada akan tetapi tidak dianggap, atau memang benar-benar dihapus, tidak ada lagi catatan dosa yang diperbuat. Kenapa? Karena orang mampu menjalankan ibadah puasa di satu hari, yaitu 10 Muharram. Baru kemudian di akhir-akhir hayatnya hidup baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di awal-awal keislaman, di awal-awal periode kenabian, Nabi sallallahu alaihi wasallam sering muwafaqah atau mirip dengan ahlul kitab, dengan orang-orang Yahudi. Akan tetapi di akhir hayatnya menyelisihi ahlul kitab,
sehingga beliau dalam riwayat mengatakan lain istu gabilan la asumatan tasi'ah, kalau aku hidup diberikan panjang usia sampai tahun yang akan datang aku akan berpuasa di tanggal 9. Pelajarannya apa jemaah sekalian? Bahwa di akhir hayatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan pada kita agar kita menyelisihi kebiasaannya orang kafir, agar kita tidak mirip-miripin kebiasaannya orang kafir, bahwa kita telah memiliki syariat yang mulia. Tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan syariat ini secara terang benderang. Lailuha kanahariha, malamnya laksana siang hari, tidak ada yang gelap, tidak ada yang samar dalam syariat Islam, semuanya jelas. La yazighu anha illa halik, tidak ada yang berpaling dari syariat Islam, dari ajarannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terkecuali dia akan menjemput kehancuran. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali mungkin ada kaum muslimin yang tidak mampu berpuasa pada hari ini karena memang menyatakan bahwa itu ibadah sunnah, sementara dia punya kewajiban dalam mencari nafkah yang memerlukan energi dan sebagainya. Maka jangan pernah meninggalkan keutamaan-keutamaan yang lain yang tidak bisa dikerjakan secara keseluruhan, jangan ditinggalkan secara keseluruhan. Yang tidak bisa, mala yudraku kulluh la yutraku kulluh, yang nggak bisa dikerjakan semuanya jangan ditinggalkan semuanya. Ambil keutamaan hari Asyura sebagaimana diriwayatkan di dalam akhrajahu Tabrani, Al-Imam Tabrani, man wassa'a ala iyalih man wasa ala iyalih yauma Asyura lam yazal fi si'ati sa'iri sanatih atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang meluaskan atau melebihkan nafkah kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada anaknya, kepada orang tuanya, melebihkan daripada hari-hari yang lain, di hari Asyura terbiasa dia memberikan nafkah atau harian kepada istrinya mungkin 100.000, 200.000, maka pada di hari Asyura dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita untuk melebihkan, untuk memberikan kebahagiaan yang lebih. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala wassa'allahu alaihi rizqahu, Allah akan luaskan rezekinya karena sebab meluaskan rezeki atau melebihkan rezeki nafkah di hari Asyura. Ini keutamaan yang bisa kita kerjakan sampai saat ini, sampai nanti menjelang maghrib kita memiliki kelebihan rezeki, kita punya istri, punya anak, atau punya orang tua, atau siapapun kita mau berbagi dengan rezeki yang lebih dari kita, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan rezekinya ditambahkan, rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana maklum bahwa rezeki ini muallak, takdirnya Allah yang muallak terkait dengan satu amalan-amalan hambanya. Manakala hambanya membagi rezekinya, melebihkan rezekinya, Allah Ta'ala tambahkan rezekinya. Manakala hambanya menahan rezekinya, tidak berbagi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui malaikatnya menyatakan, Allahumma amsik mumfiqan talafa, Allahumma a'ti mumsikan talafa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, jadikanlah orang yang menahan rezekinya di pagi hari, tidak mau bersedekah, jadikan rezekinya hancur. Jadikanlah yang disimpannya hancur, disumpahin oleh malaikat. Sebaliknya, siapa yang mau berbagi, bersedekah, berderma di pagi hari, Allah, malaikat mendoakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah orang yang menginfakkan hartanya di pagi hari mendapatkan ganti yang lebih baik. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga di tanggal 10 Muharram, hari Asyura menjadi tahun kesedihan dalam sejarah umat Islam. Dalam sejarah umat Islam menjadi hari kesedihan, yaitu hari terbunuhnya cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Husain bin Ali bin Abi Talib. Al-Husain bin Ali bin Abi Talib terbunuh melalui tangan orang-orang zalim di tanggal 10 Muharram. Di hari Asyura terbunuh cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayyidi syabab ahlil jannah fil jannah, pemimpinnya pemuda di surga, dibunuh dengan cara yang keji, dengan cara yang zalim, bersamaan dengan para ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain terbunuh semuanya, hingga tersisa
putranya Al-Husain yang bernama Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Dari Ali Zainal Abidin As-Sajjad, Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan yang luar biasa. Anak keturunannya, bahkan sampai sekarang kita masih bisa merasakan betapa dahsyatnya manfaat keturunan dari Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Mereka ingin memadamkan syariat Islam, mereka ingin mematikan syariat Islam, syiar-syiar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala justru menyempurnakan syariat Islam, justru semakin menjadikan syariat Islam tambah berkembang melalui keturunan dari Al-Husain bin Ali, Ali Zainal Abidin, Muhammad Baqir, Ja'far Shadiq dan seterusnya. Itu merupakan silsilah Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak diperkenankan memperbaharui kesedihan setiap tahun. Kita tidak diperkenankan sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah memperbaharui kesedihan. Justru harus melupakan kesedihan dan kita berbahagia bahwa Sayyidina Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib meskipun terbunuh dengan cara yang zalim, itu merupakan sudah bagian dari takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi hakikatnya orang yang wafat dalam keadaan Islam, terlebih lagi ada cucunya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hari wafatnya adalah hari rayanya. Hari wafatnya adalah hari raya bagi dirinya. Hari wafatnya adalah hari kebahagiaan saat dia bisa berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan kakeknya, datuknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Bilal bin Rabah dalam keadaan sakaratul maut, beliau mengatakan, wa tarbah ghadan alqal ahibbah Muhammadun wa hizbah. Dalam keadaan sakaratul maut menyatakan, sungguh bahagianya besok aku bisa berjumpa dengan orang-orang yang aku cinta. Siapa orang-orang yang cinta? Muhammadun wa hizbah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Inilah kematian yang diimpi-impikan oleh orang-orang saleh. Manakala dia meninggalkan dunia, sama saja orang yang keluar dari penjara. Ad-dunya sijnul mu'min, dunia ini adalah penjaranya bagi orang beriman. Tatkala orang beriman wafat, mati, sama saja dia keluar dari penjara, menghirup udara bebas dari penjara. Kebahagiaan di alam akhirat, kebahagiaan di alam barzah, kebahagiaan di alam kubur, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Maka kita ma'asyira Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak diperkenankan untuk mengulang-ulang kesedihan, terlebih lagi sampai menyakiti diri, terlebih lagi sampai melukai diri. Ini ajaran bertentangan dengan ajarannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertentangan dengan ajaran guru-guru kita semua ma'asyir ahli sunnah wal jamaah. Bukan berarti kita tidak mencintai ahlul bait. Ulama-ulama kita ahlus sunnah wal jamaah terdepan dalam mencintai ahlul bait. Akan tetapi kiblatnya dalam mencintai ahlul bait ialah sadatuna sahabah, para sahabat ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menyatakan, irghabu Muhammadan fi ahli baiti. Dapatilah keberkahan Nabi Muhammad di keturunannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah sekalian, kita mengenang tentang syahidnya Al-Imam Husain, akan tetapi mengajarkan kita untuk senantiasa jangan masuk di dalam barisannya orang-orang zalim yang terlibat dalam pembunuhan Husain, akan tetapi masuklah kepada siapa? Kepada ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang istiqamah dalam manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Nafa'ani wa ayyakum minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin Mustafa al-Amin wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa ala man tabi'ahum ila yaumiddin alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. فيا عباد الله فإني أوصيكم ونفسي المذنب الخاطئ بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون وطاعته لعلكم ترحمون. فإن الله قد أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسن بملائكته المسبحة بقدسه وأيها بالمؤمنين من عباده تكريما. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين اللهم اسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين اللهم ارفع واصرف عنا للمسلمين الأذى والبلاء والقحط والظلم وجميع أنواع الفتن والمحن والأمراض والأسقام ما ظهر منها وما بطن وادفع اللهم عنا شر الطاغين والباغين والمعتدين والظالمين بما شئت وكيف شئت في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بثلاث وينهاكم عن الثلاث إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر الله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة